Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat Historia. Kali ini saya akan membahas soal-soal P3K dan UPPPG Guru Sejarah. Selamat menyaksikan. Di part 2 ini kita mulai di nomor 11 ya teman-teman. Nomor 11 berikut merupakan pernyataan tentang kekuasaan Inggris di Indonesia kecuali. Jadi kita menanamkan dulu peta pikir kita bagaimana pemerintahan Inggris di Indonesia ya. Kekuasaan Inggris di Indonesia itu dimulai pada tahun 1811 setelah Inggris berhasil mengusir pemerintahan Prancis di kerajaan Belanda. Atas kiprah Inggris menjadi penguasa di Indonesia. Gubernur yang memerintah adalah Thomas Stafford Raffles. Salah satu kebijakannya adalah land rent atau sistem sewa tanah. Kekuasaan Inggris di Indonesia kemudian diserahkan kembali kepada Belanda melalui Perjanjian Tuntang pada tahun 1816. Dari pertanyaan dari nomor 11 ini, kita bisa ambil beberapa hal ya. Yang pertama adalah A. Untuk memasukkan keuangan negara, Raffles menerapkan kultur Sterzel. Ini adalah hal yang salah. Kenapa? Karena kultur Sterzel itu kebijakan dari Pandabos pada masa Belanda. Ya, teman-teman. Jadi untuk soal yang ini pasti adalah hal yang salah ya. Nah, kita ambil kata kecuali. Yang kedua, pada tahun 1816 Inggris menyerahkan kembali kekuasaannya kepada Belanda. Ini benar ya teman-teman, sesuai dengan kata kunci di sini ya. Benar. Yang ketiga, kekuasaan Inggris di Indonesia dipercaya kepada Thomas Stafford Raffles. Betul ya teman-teman, ini ada di sini kata kuncinya ya. Yang D, salah satu kebijakan populer yang diterapkan oleh Raffles adalah sistem sewa tanah. Ini juga benar ya teman-teman. Ya. Inggris berkuasa di Indonesia setelah menerima penyerahan kekuasaan dari Belanda pada tahun 1811. Ini juga pernyataan yang benar ya. Nah, berarti jawaban untuk nomor 11 ini adalah A. Soal nomor 12. Pada tahun 1526 dan 1527, Kesultanan Demak menyerang Portugis di Sunda Kelapa yang saat itu dikuasai oleh kerajaan Pajajaran yang bercorak Hindu-Buddha. Faktor sosial budaya yang ikut melatar belakangi serangan Kesultanan Demak ke Sunda Kelapa adalah A. Adanya kekhawatiran ekspansi Portugis ke wilayah kekuasaan Demak. B. Kebijakan monopoli perdagangan oleh Portugis di Tanah Jawa. C. Adanya rencana Portugis membangun benteng di Sunda Kelapa. D. Adanya hubungan kerjasama Portugis dan Pajajaran. E. Adanya kekhawatiran penyebaran agama Kristen oleh Portugis melalui Selat Sunda. Jadi untuk melihat materi ini kita punya peta pikir dulu. Sunda Kelapa atau Jakarta saat ini merupakan salah satu pelabuhan yang sangat potensial. Setelah Portugis menguasai Malaka pada tahun 1511, Portugis ingin menguasai Sunda Kelapa. Di Malaka, Portugis sempat mendapatkan serangan dari kerajaan Demak. Ini kemudian menjadi ancaman bagi Portugis untuk menguasai Sunda Kelapa. Untuk itu, Portugis menjalin hubungan kerjasama dengan Pajajaran. Serangan yang dilakukan oleh kerajaan Demak ini kemudian dilancarkan walaupun Portugis dibantu oleh kerajaan Pajajaran, apalagi pada saat itu misi menyebarkan ajaran agama Islam melekat pada kerajaan Demak. Kerajaan Demak mengutus Fathahillah dan berhasil menaklukkan Portugis dan Pajajaran dan menguasai Sunda Kelapa yang kemudian namanya diganti menjadi Jayakarta. Kerajaan Pajajaran kemudian mengalami kemunduran dan digantikan dengan berdirinya Kerajaan Banten yang bercorak Islam. Dari pernyataan tersebut, kita bisa menganalisa mengenai soal nomor 12 yang mana yang berkaitan dengan hal ini adalah ini merupakan betul, tapi kurang tepat ya berkaitan dengan penyerangan Kesultanan Demak ke Sunda Kelapa. Kebijakan monopoli perdagangan Portugis ini mungkin terlalu jauh ya, karena Portugis baru datang ke Sunda Kelapa.
C. Adanya rencana Portugis membangun benteng Sunda Kelapa. Ini masih kurang tepat ya. D. Adanya hubungan kerjasama antara Portugis dan kerajaan Pajajaran. Perlu diketahui bahwa hubungan atau konflik yang memang sudah terjadi antara Demak dengan Pajajaran. Ya, hal ini berkaitan dengan perluasan wilayah. Lihat dulu choice yang E. Adanya kekhawatiran penyebaran agama Kristen oleh Portugis melalui Selat Sunda. Ini saya rasa kurang tepat ya. Jadi yang paling benar di sini adalah jawabannya adalah D ya, teman-teman. Selanjutnya nomor 13. Strategi divide et impera merupakan strategi politik VOC dalam memecah belah kekuasaan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Salah satu dampak dari taktik ini adalah pecahnya kekuasaan Mataram hingga Mataram bisa diintervensi oleh VOC dalam perjanjian Salatiga pada tahun 1757, di mana kekuasaan Mataram dipecah, yakni A. Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta, B. Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman, C. Kesultanan Surakarta dan Mangkunegara, D. Kesultanan Yogyakarta, Kesultanan Surakarta dan Mangkunegara, E. Kesultanan Yogyakarta, Kesultanan Surakarta, Mangkunegara dan Pakualaman. Perlu diketahui bahwa Mataram ini salah satu kerajaan terbesar di Jawa ya, setelah kemunduran Demak dan Banten. Mataram menjadi puncak kejayaan dan ini menjadi konflik dengan VOC. Pada masa Sultan Agung Haryo Adikusumo, beberapa kali melakukan penyerangan VOC di Batavia. Nah, pasca perlawanan rakyat yang dikobarkan oleh Sultan Agung ini, Mataram dapat dikuasai dan disetir oleh VOC. Dan akhirnya Mataram diintervensi secara total oleh VOC dengan menempatkan Putra Mahkota sebagai pemangku kekuasaan. Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755, Kesultanan Mataram dibagi menjadi dua kerajaan, yakni Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Perjanjian Salatiga pada tahun 1727, Kesultanan dibagi menjadi tiga, yakni Kesultanan Yogyakarta, Kesultanan Surakarta, dan Mangkunegara. Pada tahun 1813, Kesultanan Yogyakarta dibagi menjadi dua, yakni Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman. Jadi, kekuasaan Kesultanan Mataram totalnya dibagi menjadi 4, yakni Kesultanan Yogyakarta, Kesultanan Surakarta, Mangkunegara, dan Pakualaman. Namun dalam soal yang ditanyakan adalah masalah perjanjian Salatiga ya. Perjanjian Salatiga. Jadi perjanjian Salatiga ini ada di sini ya, yakni dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kesultanan Surakarta, dan Mangkunegara. Kalau kita lihat choice-nya berarti jawabannya adalah D ya, teman-teman. Soal nomor 14. Mana pernyataan di bawah ini yang kurang tepat? A. Sejak tahun 1570 sampai 1575 terjadi perang antara Kerajaan Tidore yang dipimpin oleh Sultan Ba'abullah melawan Portugis. Sultan Ba'abullah bersumpah tidak akan menghentikan perang sebelum semua orang Portugis terusir dari kerajaannya. Sultan Ba'abullah mengepung benteng Portugis. D. Akhirnya orang-orang Portugis menyerah. E. Sultan Ba'abullah memberikan kesempatan selama 24 jam bagi orang Portugis untuk meninggalkan kerajaan Ternate. Untuk menjawab ini kita harus punya peta pikir dulu terkait dengan perlawanan rakyat Sultan Ba'abullah. Jadi Sultan Ba'abullah adalah putra dari Sultan Hairun dari kerajaan Ternate, meski memimpin perlawanan rakyat untuk mengusir Portugis dari Maluku. Jadi di sini ada kata kunci ya, ada kata kunci dari kerajaan Ternate. Jadi yang ditanyakan adalah kurang tepat, sementara bagian A saya tadi adalah Ba'abullah di sini sebagai memimpin perlawanan rakyat di kerajaan Tidore. Berarti otomatis ini menjadi choice yang kurang tepat ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah A.
Selanjutnya soal 15. Demak menyerang Portugis di Malaka karena kepentingan Demak terganggu. Hal ini disebabkan A. Portugis membawa semboyan 3G. B. Portugis ingin menguasai jalur perdagangan di Nusantara. C. Portugis ingin menyebarkan agama Nasrani. D. Portugis memonopoli perdagangan. E. Portugis musuh Turki Utsmani sementara Demak bersahabat dengan kesultanan itu. Jadi penyerangan kerajaan Demak kepada Portugis yang telah menguasai Malaka pada tahun 1511 dipimpin oleh Patiunus. Kekuasaan Portugis membawa arah buruk bagi perdagangan di Nusantara. Perdagangan di Selat Malaka dimonopoli oleh Portugis yang sangat merugikan ekonomi perdagangan di wilayah Nusantara termasuk kerajaan Demak. Nah, jadi kita cari di sini kata kuncinya adalah bahwa Portugis melakukan praktik monopoli ya. Monopoli. Jadi kita lihat di sini yang berkaitan dengan praktik monopoli adalah bagian D. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya soal nomor 16. Perang Palembang melawan Inggris terjadi disebabkan A. Raffles mengkhianati perjanjian yang pernah dibuat dengan Sultan Palembang. B. Raffles mengambil alih kantor sekaligus benteng Belanda di Palembang. C. Raffles meminta hak kuasa Sultan atas tambang timah di Pulau Bangka. D. Sultan Mahmud Baharudin menolak kekuasaan Inggris di atas Palembang. E. Rakit api Kesultanan Palembang ditabrakkan ke kapal Inggris. Jadi kita bahas terkait dengan perlawanan rakyat Sultan Baharudin di Palembang ya. Sultan Mahmud Baharudin II sebagai Raja Kerajaan Palembang Darussalam memimpin perlawanan rakyat dengan Inggris dan Belanda. Jadi ada dua bangsa di sini ingin menguasai Palembang ya, hampir bersamaan. Perlawanan dengan Inggris dilatar belakangi saat ditemukannya timah di Pulau Bangka yang merupakan wilayah kerajaan Palembang. Raffles meminta hak kuasa atas tambang timah di Pulau Bangka ini yang kemudian ditolak oleh Sultan Baharudin. Jadi kalau kita lihat choice dari soal ini yang paling tepat di sini kata kuncinya adalah ini ya teman-teman. Ya. Jadi jawabannya itu adalah untuk choice ini adalah jawabannya adalah C. Selanjutnya soal nomor 17. Salah satu latar belakang diterapkannya kultur stelsel adalah kosongnya kas pemerintahan Hindia Belanda akibat dari A. Korupsi para pegawai. B. Pembangunan besar-besaran kerajaan Belanda. C. Terjadinya perlawanan rakyat yakni Perang Diponegoro dan Perang Padri. D. Pengalihan dari VOC ke pemerintah Hindia Belanda. E. Persaingan dengan negara-negara Eropa lainnya seperti Inggris dan Prancis. Jadi untuk membahas soal ini kita lihat pembahasannya dulu. Ya, kebijakan kultur stelsel atau sistem tanam paksa diterapkan oleh Gubernur Van der Bos, di mana pribumi diwajibkan menanam tanaman yang ditentukan oleh pemerintah. Kebanyakan tanaman yang ditentukan ini adalah tanaman ekspor. Salah satu latar belakang diterapkannya kebijakan ini adalah memulihkan keuangan pemerintah Hindia Belanda akibat dari dua perang besar yang terjadi, yakni Perang Diponegoro dan Perang Padri di Sumatera Barat. Dari choice atau pilihan yang pada soal 17 ini kita bisa melihat benang merahnya ya. Kita bisa lihat benang merahnya, yakni terjadinya perang Diponegoro dan perang Padri. Nah, sudah pasti itu jawabannya adalah kita mengarah kepada C ya, kepada C teman-teman. Jawabannya ini adalah C. Selanjutnya nomor 18. Salah satu kebijakan politik etis adalah edukasi, dengan memberikan pendidikan kepada anak bangsawan pribumi. Namun kebijakan ini ternyata menjadi bumerang bagi eksistensinya pemerintah Hindia Belanda di Indonesia. Hal ini terjadi karena A. Munculnya industri-industri lokal oleh kaum terpelajar. B. Para bangsawan tidak patuh lagi kepada pemerintah Hindia Belanda. C. Para pelajar-pelajar lokal sudah mulai menentang kebijakan pemerintah. D. Munculnya kaum cendekiawan yang berkiprah penting terhadap kemerdekaan Indonesia. E. Semakin banyaknya pemberontakan kepada Belanda.
Jadi di sini terkait dengan kebijakan edukasi dalam politik etis ya. Pembahasannya sebagai berikut. Kebijakan edukasi merupakan kebijakan politik etis di mana pemerintah Hindia Belanda memberikan kepada pribumi. Namun dalam pelaksanaannya, pendidikan ini hanya diperuntukkan kepada anak bangsawan. Upaya ini diharapkan anak-anak dari bangsawan akan menjadi pekerja-pekerja untuk pemerintah Hindia Belanda. Namun majunya pendidikan membawa kesadaran nasional bagi anak-anak bangsawan tersebut. Kaum cendekiawan inilah yang menjadi motor gerakan nasionalisme di Indonesia. Jadi bisa kita lihat benang merah dari penjelasan ini bahwa dengan praktik edukasi ya, praktik edukasi yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda ini ternyata membawa para anak bangsawan ini menjadi kaum cendekiawan muda yang kemudian mempelopori terkait dengan nasionalisme dan liberalisme di Indonesia. Dari choice yang ada dalam soal nomor 18 ini yang mengikat pada kaum cendekiawan, kata kunci kaum cendekiawan ini bisa kita lihat kaum cendekiawan di sini ya. Nah, berarti jawabannya itu adalah D ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 19. Faktor dari luar Indonesia yang ikut melatar belakangi lahirnya pergerakan nasional adalah A. Pembentukan Pan-Nederland yang berakibat timbulnya perasaan senasib dan sepenanggungan. B. Penggunaan bahasa Melayu sebagai lingua franca sejak masa kerajaan kuno Indonesia. C. Politik drainage Belanda yang cenderung menyerap seluruh kekayaan bangsa Indonesia. D. Tumbuhnya gerakan-gerakan nasionalisme di Turki, Cina, dan India. E. Kemenangan sekutu dalam Perang Dunia Pertama. Penjelasan dari materi kali ini adalah faktor eksternal nasionalisme di Indonesia, yakni kemenangan Jepang atas Rusia pada Perang Air Hangat pada tahun 1905. Jadi terjadi perebutan wilayah air hangat yang berada di Korea antara Rusia dengan Jepang. Dan kita tahu Rusia adalah salah satu angkatan perang Eropa yang sangat disegani dan mempunyai alutsista militer yang canggih. Dan tentara Rusia ini berhasil dikalahkan di Rusia ya, di Rusia, dan Jepang di sini menjadi pemenangnya. Untuk pertama kalinya orang Asia memenangkan perang terhadap raksasa militer Eropa seperti Rusia. Kemenangan Jepang ini memotivasi kepada orang-orang Asia, bangsa Asia, bahwa bangsa Asia juga bisa mandiri dan bisa merdeka dan lepas dari cengkeraman kolonialisme bangsa Eropa. Lalu faktor eksternal yang kedua adalah tumbuhnya nasionalisme di India, Turki, dan Cina. Ini menjadi kata kunci ya teman-teman terkait dengan faktor dari luar atau eksternal terkait dengan nasionalisme di Indonesia. Jadi jawabannya itu sudah pasti adalah D ya teman-teman. Soal nomor 20. Jika dibandingkan kerajaan Spanyol dan Portugis, Belanda lebih akhir datang ke Indonesia. Kondisi ini langsung menyebabkan kedatangan bangsa Belanda datang ke Indonesia berkaitan dengan Spanyol dan Portugis adalah A. Penandatanganan kesepakatan Tordesillas yang membagi pelayaran samudra menjadi dua. B. Penandatanganan kesepakatan Saragossa yang menjadi landasan perjanjian antara Spanyol dan Portugis. C. Pemberlakuan pelarangan terhadap para pedagang Belanda membeli rempah-rempah di pelabuhan Lisabon, Portugis. D. Pemberlakuan terhadap para pedagang Belanda membeli rempah-rempah di pelabuhan Cartagena, Spanyol. E. Terbentuknya koalisi kerajaan Spanyol dengan Portugis melalui perkawinan anggota keluarga kerajaan. Untuk membahas materi ini, silakan simak pernyataan berikut. Pernyataan A, B, maupun E adalah penyebab tidak langsung, sedangkan pernyataan D tidak pernah ada. Jadi memang pemberlakuan pelarangan terhadap para pedagang Belanda membeli rempah-rempah di pelabuhan Lisabon, Portugal menyebabkan berlangsungnya para pedagang Belanda untuk langsung melakukan penjelajahan samudra. Kondisi inilah yang menyebabkan Belanda mengambil langkah melakukan penjelajahan samudra
dan menemukan pusat rempah-rempah secara langsung. Jalur yang dilalui adalah jalur pelayaran Portugis, sehingga akhirnya pelaut Belanda bernama Cornelis de Houtman mendarat di Belanda pada tahun 1596. Jadi kalau kita lihat benang merahnya, pernyataan yang benar di sini adalah pelarangan Belanda membeli rempah-rempah di pelabuhan Lisabon. Ini sudah pasti jawabannya. Yang paling tepat itu adalah bagian C ya, bagian C, teman-teman. Namun bisa kita lihat berkaitan dengan pembahasan, ya, pembahasannya teman-teman. Bagian A ini berkaitan dengan perjanjian Tordesillas. Tentu kalau kita berbicara perjanjian Tordesillas itu adalah sebuah perjanjian Spanyol dengan Portugis saat memulai penjelajahan samudra. Ya, penjelajahan samudra di mana Portugis berlayar ke arah timur dan Spanyol berlayar ke arah barat Eropa. Lalu perjanjian Zaragoza itu sendiri adalah sebuah perjanjian ketika terjadi konflik antara Spanyol dan Portugis di Maluku. Ya, jadi dua tipe ini bukan merupakan sebuah identifikasi terkait dengan penyebab Belanda sampai ke wilayah Nusantara ya. Nah, yang paling tepat di sini tentu adalah bagian C ya. Dengan kondisi ya, kita lihat kata kunci ya, pelabuhan Lisabon di sini ya, C. Lalu bagaimana dengan D? Ini tidak pernah terjadi ya. Ada kasus yang salah dan E juga kasus salah. Jadi jawabannya tetap itu adalah C. Baiklah teman-teman, cukup sekian dari saya pembahasan untuk part 2 ini. Kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya dengan membahas tema yang berbeda dari saat ini. Sekian dan terima kasih. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.